Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Adilia Budi Saputra dari kelas B, Prodi S1 Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi ulumul hadis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian ulumul hadis. Ulumul hadis terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ulum dan yang kedua adalah hadis. Ulum adalah jamak dari kata ilm yang artinya ilmu. Sedangkan hadis, menurut Ibnu Mas'ur, hadis diambil dari bahasa Arab yaitu al-hadis yang artinya jadid atau baru, dan al-khobar yaitu berita atau kabar. Secara harfiah, al-hadis atau hadis dapat diartikan dengan ilmu yang membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang kedua adalah definisi hadis itu sendiri. Secara etimologi, definisi hadis menurut M.M. Azami berarti komunikasi, kisah, atau percakapan. Secara terminologi, definisi hadis menurut ulama hadis yaitu segala sesuatu yang diberitakan Nabi Muhammad SAW, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi Muhammad. Dan menurut para fuqaha atau ahli fikih hadis yaitu segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Sedangkan menurut ahli usulul fiqh adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran dan Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syarah. Kemudian adalah sejarah perkembangan hadis. Ada beberapa cara Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan hadis. Yang pertama adalah melalui Majlis Al-Ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan Nabi Muhammad SAW untuk membina para jamaah. Melalui majlis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk mendapatkan atau menerima hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah dalam banyak kesempatan Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Hajjil Wada atau Fathul Makkah. Kemudian adalah hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa ini juga disebut dengan masa sahabat besar. Karena pada masa ini, perhatian para sahabat terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan kelihatannya berusaha membatasinya. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang menunjukkan adanya pembatasan periwayatannya. Kemudian adalah hadis pada masa tabi'in. Pada era tabi'in, keadaan sunnah tidak jauh berbeda dari keadaan sahabat. Namun pada masa ini Al-Quran telah disebarkan ke seluruh negeri Islam, maka tabi'in dapat memfokuskan diri dan mempelajari sunnah dari para sahabat. Kemudahan lain yang diperoleh tabi'in karena sahabat Nabi Muhammad SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia Islam, sehingga
mereka mudah mendapatkan informasi tentang sunnah. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ada beberapa macam. Yang pertama adalah hadis qauli atau hadis perkataan, yaitu segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis fi'li atau hadis perbuatan, yaitu segala sesuatu atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi antunan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Dan yang ketiga adalah hadis takriri atau hadis ketetapan, yaitu berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Dan yang keempat adalah hadis hami atau hadis keinginan, yaitu hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Muhammad SAW yang belum terselesaikan. Dan yang terakhir adalah hadis ahwali atau hadis hal-hal ihwal, yaitu hadis yang berupa hal-hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.